Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi, video kita kali ini akan membahas mengenai perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sesama pekerja yang ingin melangsungkan pernikahan dalam satu perusahaan. Hal ini juga telah dipertegas melalui putusan MK nomor 13 tahun 2017. Sahabat literasi, sejatinya melangsungkan perkawinan untuk membentuk ikatan keluarga dalam rumah tangga merupakan hak setiap warga negara. Hal demikian telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat kita jumpai di dalam pasal 28 huruf B ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan tafsir mengenai pengertian perkawinan, di mana di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat literasi, namun dalam dunia kerja masih sering kita jumpai adanya larangan terhadap pekerja yang ingin melangsungkan perkawinan terhadap pekerja lainnya dalam satu perusahaan. Bahkan akibat dari perkawinan tersebut dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Nah, hal ini tentu bertolak belakang dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar terhadap setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan. Sejatinya, larangan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mempunyai pertalian atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana dijelaskan di dalam pasal 153 ayat 1 huruf F bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai ikatan pertalian atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. Nah, jika kita telisik lebih dalam, frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Nah, frasa tersebut jika kita tafsirkan telah membuka peluang bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melangsungkan perkawinan dan terhadap pekerja lain dalam satu perusahaan jika dicantumkan dalam perjanjian kerja maupun dalam peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Nah, hal inilah yang dapat mengakibatkan terabaikannya hak-hak pekerja untuk melangsungkan perkawinan. Sahabat literasi, kemudian pada tahun 2017 ketentuan pasal 153 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah melalui putusan MK Nomor 13 tahun 2017 menyatakan bahwa frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dalam ketentuan pasal 153 ayat 1 huruf F telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya, Mahkamah dalam pertimbangannya menambahkan bahwa pembatasan yang termuat dalam pasal 153 ayat 1 huruf F tersebut tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, karena tidak adanya hak dan kebebasan orang lain yang terganggu akibat adanya pertalian dan perkawinan yang dilangsungkan oleh pekerja dalam satu perusahaan.
Kemudian, tidak adanya norma-norma moral dan nilai-nilai agama dan ketertiban umum yang hidup dalam masyarakat demokratis yang terganggu akibat adanya perkawinan antara pekerja dalam satu perusahaan tersebut. Dengan demikian, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, artinya pengusaha tidak mempunyai hak untuk melakukan pelarangan maupun pemutusan hubungan kerja bagi pekerja yang melaksanakan perkawinan dalam satu perusahaan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.